Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan semangat, yang tujuannya tentunya untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, sudah bersyukurkah kalian hari ini? Jangan lupa untuk selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi berbagai macam kenikmatan, bisa melihat pemandangan yang indah, bisa melakukan aktivitas dengan tenang. Coba bayangkan di negara-negara sana, berita kemarin tentang bom itu di Lebanon, itu bagaimana perasaannya jika itu terjadi pada diri kita? Tentunya kita merasa ketakutan, mau sholat, was-was dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum belajar, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu, nggih, supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kalian lakukan, bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar subtema 3 hidup rukun di sekolah, melanjutkan materi yang kemarin ya. Oke, kita awali pelajaran kali ini dengan kegiatan membaca. Ayo membaca. Ayo membaca berarti ini kalimat apa nak? Kalimat ajakan. Oke, judulnya berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Oke, nah anak-anakku semuanya, di bacaan ini ada kalimat perintah. Mana coba? Kalimat perintah kemarin kalimat yang isinya untuk memerintah orang lain untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Ditandai di akhir kalimat dengan tanda seru. Coba di bacaan ini mana yang kalimat perintahnya? Ya, yang ini. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Itu merupakan kalimat perintah yang diucapkan Pak Guru kepada siswanya. Nah, di bacaan ini Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Pernahkah kalian melakukannya? Oke. Berlari berpasangan. Apa itu berlari berpasangan? Tentunya berlari berpasangan itu tidak kita lakukan sendiri. Kalau kita lari sendiri-sendiri itu namanya bukan lari berpasangan. Jadi lari berpasangan itu apa nak? Lari berpasangan itu adalah lari yang kita lakukan bersama dengan teman kita, dengan pasangan kita. Minimal pasangannya satu saja. Nah, di lari berpasangan ini ada aturannya. Aturannya apa? Ketika kita berolahraga, kita biasakan terlebih dahulu untuk melakukan pemanasan. Waktu kita masih ke KBM di sekolah, kalian pernah kan sebelum olahraga diajarin sama ustadz untuk pemanasan terlebih dahulu. Gunanya pemanasan untuk apa nak? Agar kita tidak cedera ketika kita melakukan olahraga, misalnya lari ataupun lompat jauh, itu biar tubuh kita nanti setelah olahraga tidak mengalami sakit-sakit. Oke, terus aturannya apa lagi? Aturan di lari berpasangan yaitu kita tentunya harus ada pasangannya. Terus selain aturan apa lagi? Ada larangannya. Larangannya apa? Ketika di lari berpasangan itu, kalian nanti melakukannya dengan ini, menggandeng tangan teman kalian. Nah, kalian mulainya dari
ada garis awalnya, itu disebut dengan garis start. Terus kalian berlari bersama teman kalian dengan menggandeng tangan teman kalian. Nah, gandengan ini tidak boleh kalian lepaskan. Nanti kalau kalian misalnya ini Edo larinya cepat, terus Udin larinya lambat. Edo larinya kencang sekali sehingga tangannya terlepas. Ini tidak boleh. Nanti didiskualifikasi. Bagaimana agar menang? Biar kalian menang, kalian mulai dari garis start ke finish secara bersama-sama tanpa melepaskan gandengan tangan teman kalian. Jika terlepas, nanti berarti kalian dianggap gugur atau kalah. Nah, manfaat dari lari berpasangan ini apa? Nah, yang pertama tentunya ketika kita melakukan olahraga itu menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Terus pikiran kita, aliran darah kita menjadi lancar. Terus yang kedua, melatih kekompakan. Namanya lari berpasangan harus kompak, harus bersama-sama. Ketika kita larinya sangat pelan, kita harus bisa mengimbangi, harus bisa ngasih semangat, harus bersama-sama untuk mencapai kemenangan. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Tentunya kalau kita kompak dengan teman kita sudah menjaga kerukunan dengan teman kita. Kita tidak boleh egois ya, menang kita, aku harus menang. Alah, biarin sajalah teman aku ketinggalan. Yang penting aku sudah mencapai garis finish duluan, itu tidak boleh ya. Oke. Sekarang coba amatilah gambar ini. Apa yang siswa-siswa lakukan ini, Nak? Pernahkah kalian melakukannya? Tentunya pernah ya. Bahkan setiap pulang sekolah, kalian dilatih untuk melaksanakan piket. Ada yang mengepel, ada yang menyapu, terus ada yang membersihkan meja, ada yang menata buku. Tujuannya untuk apa? Nah, biar kelas kalian menjadi bersih. Kalau kelasnya bersih, enak enggak ketika belajar? Tentunya ketika belajar kalian akan merasa nyaman. Coba bayangkan jika kelas kalian kotor, banyak sampah berserakan di lantai, bukunya berantakan, mejanya kotor. Bagaimana ketika akan belajar? Tentunya merasa jijik bukan? Jadi males, enggak semangat belajar. Nah, ketika kalian sudah melaksanakan bersih-bersih di kelas, itu artinya kalian mencintai kebersihan. Karena Allah itu suka hal-hal yang bersih. Tentunya kalian ketika melaksanakan aktivitas ini harus mengucapkan doa terlebih dahulu agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Tidak cuma mendapatkan capeknya saja. Capek ya dapat, terus pahala dapat, terus kelas bersih juga dapat. Coba kalau kita tidak memulai aktivitas itu dengan membaca bismillah minimal. Nah, kita cuma dapat capeknya tok, tidak dapat pahala apa-apa. Oke. Sekarang kita membaca lagi. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Coba siapa? Nah, ketua kelas kalian kemarin udah ada belum? Besok kalau misalnya kita masuk, coba kita membuat struktur organisasi kelas ya, misalnya ketua, terus apalagi jadwal piket dan lain sebagainya. Oke, bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ini yang bercakap-cakap ada Udin, Siti, Edo, dan Benny. Udin berkata, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti, siap Din, aku akan menyapu. Edo, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Benny, aku akan membersihkan lemari buku. Udin, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, di sini ada apa, Lina?
Ini ada kalimat perintah lagi, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Pembagian piket kelas ini dilaksanakan secara bersama-sama. Apa manfaat yang kalian dapatkan ketika kita melakukan kegiatan itu secara bersama-sama? Yang pertama, itu pekerjaan cepat selesai tentunya. Coba kita membersihkan satu ruangan kelas sendirian, pastinya akan lama untuk selesainya. Yang kedua, itu selain pekerjaan cepat selesai, tentunya kalian akan menjaga kerukunan dan kekompakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada bacaan. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Pernahkah kalian melakukan musyawarah? Coba kita baca teks percakapan di bawah ini. Ini bu gurunya bilang, siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, ini ceritanya kelas Udin hari itu mendapatkan tugas untuk menjadi petugas upacara. Nah, menjadi petugas upacara kan banyak ya nak ya. Ada yang menjadi pemimpinnya, terus ada yang menjadi petugas upacaranya membawa bendera, terus ada yang menjadi pembawa acara. Nah, itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, tentunya memerlukan banyak orang. Nah, ketika menentukan siapa petugas upacara itu dilakukan dengan musyawarah. Nanti kalau nggak musyawarah, semuanya satu kelas itu misalnya ingin menjadi ketua regu semua, ya nanti siapa yang akan membawa bendera merah putih, siapa yang akan menjadi pemimpin upacara, siapa yang akan menjadi pembawa acara. Nah, tentunya harus dibagi-bagi. Oke, ketika kita sudah melakukan musyawarah, itu kita sudah melaksanakan pengamalan sila Pancasila. Oke, kira-kira sila berapa nak? Kalian ingat ini sila keberapa? Yang gambarnya kepala banteng itu sila keempat. Bunyinya bagaimana? Permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini gambarnya ada gambar kepala banteng. Kepala bantengnya warnanya apa itu? Hitam dengan latar belakang merah. Oke, terus apa wujud pengamalan sila Pancasila? Yang pertama itu, contohnya mengadakan musyawarah. Musyawarah ketika kalian masih kecil, ya musyawarah misalnya menentukan siapa ketua kelasnya, terus siapa lagi wakilnya gitu. Nanti kalau misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, kalian akan mengenal yang namanya Pak RT, Pak RW, Bu Lurah, Pak Lurah, Pak Camat, dan lain sebagainya. Itu biasanya di desa-desa itu diadakan musyawarah ngumpul bareng bersama orang banyak, terus kita menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Terus apalagi ketika musyawarah, kalian itu harus menghormati dan melaksanakan keputusan rapat. Apapun yang menjadi keputusan rapat, kita harus melaksanakan. Tidak boleh egois, mentang-mentang kalian pengennya si dia misalnya, terus gak mau milih yang ini. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita tidak boleh, kamu harus memilih ini. Biarkan saja mereka memilih sesuai dengan pilihannya. Terus yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ketika rapat. Sama Oke, mungkin cukup sekian materi dari Ustazah. Jangan lupa dipelajari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.